Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Aditya Surya Pratama atau disingkat SP, SSI MT, yang pada pertemuan ketujuh mata kuliah Praktikum Sintesis KO atau Kimia Organik, yang bisa juga disingkat PSKO ini, saya akan menjelaskan sedikit mengenai praktikum kristalisasi. Jadi kalau di minggu sebelumnya saya sudah menjelaskan teorinya mengenai kristalisasi ini, di minggu ini saya akan lanjut menjelaskan mengenai praktikumnya itu sendiri. Oke, saya lanjut. Jadi sebelum kita masuk ke penjelasannya, mari kita nonton dulu mengenai praktikum kristalisasi dari asam benzoat atau crystallization of benzoic acid. Di mana sumber videonya dari Meity Labs atau Amrita Create YouTube channel. Videonya sekitar 3 menit, mari kita tonton saja dulu. Purification of benzoic acid by crystallization. Benzoic acid is a colorless crystalline solid and it is an aromatic carboxylic acid. The pure crystals of benzoic acid can be prepared from an impure sample by the process called crystallization. The crystallization process involves preparation of solution of the impure sample, filtration of the hot solution, cooling of the hot saturated solution, separation and drying of crystals. Our aim here is to prepare crystals of pure benzoic acid from an impure sample. Materials required: crude sample of benzoic acid, distilled water, cold water, 250 ml beakers, funnel, filter paper, glass rod, spatula, dropper, fluted filter paper, test tube, stand with lamp, trough, wire gauze, tripod stand, and a Bunsen burner. Procedure: preparation of solution of the impure sample. Take about 150 ml of distilled water in a beaker. Boil the water in the beaker over the Bunsen burner. In another beaker, take about 3 grams of crude sample of benzoic acid. To this, using a dropper, gradually add a minimum quantity of boiling water, just sufficient to dissolve benzoic acid. Stir using the glass rod. If required, heating can be done to dissolve benzoic acid. Filtration of the hot solution. Place a fluted filter paper in the funnel and clamp the funnel to the stand. Place a beaker under the funnel. Pour the solution into the funnel over the glass rod and collect the filtrate in the beaker. The insoluble impurities are left on the filter paper. Cooling the hot saturated solution. Let the filtrate come to room temperature by itself. Cool it by placing the beaker in the trough containing cold water. As the solution cools, white crystals of benzoic acid begin to separate. Separation and drying of crystals. Clamp the funnel in which a filter paper is fixed to the stand. Place a beaker under the funnel and separate the crystals by filtration. Wash the crystals with cold water. Place the crystals on a filter paper which soaks up the solution. Transfer the crystals to another filter paper and dry them by pressing gently between the folds of the filter paper. Now transfer the crystals into a dry test tube. The crystals of benzoic acid are opaque white. Precautions: cool the hot saturated solution without disturbing it. Remove the insoluble impurities by filtration. Oke, itu kira-kira sekilas mengenai kristalisasi ya. Lalu yang akan saya jelaskan di video ini, utamanya mengenai ini, proses rekristalisasi. Jadi hampir sama saja dengan kristalisasi, cuma kalau di sini, rekristalisasi ini merupakan teknik pemurnian suatu zat padat dari campuran atau pengotornya yang dilakukan dengan cara mengkristalkan kembali zat tersebut
setelah dilarutkan dalam pelarut atau solvent yang cocok atau sesuai. Jadi seperti ini kira-kira recrystallization in a nutshell, atau dalam garis besarnya, di mana prinsip dasarnya itu adalah perbedaan kelarutan antara zat yang akan dimurnikan dengan kelarutan zat pencampur atau pengotornya, dengan kata lain impurities-nya. Larutan yang terbentuk itu kemudian dipisahkan satu sama lain. Kemudian larutan yang diinginkan dikristalkan dengan cara dijenuhkan sampai mencapai kondisi supersaturasi atau larutan lewat jenuhnya gitu. Baru dari situ dilakukan pengkristalan kembali zat tersebut untuk mendapatkan pure substance atau zat yang kita inginkan. Itu kira-kira mengenai rekristalisasi yang akan saya jelaskan di video ini. Prinsip dasarnya ya. Berikutnya, alat dan bahan yang dibutuhkan dalam rekristalisasi ini adalah alatnya tabung reaksi, mortar, pipet mor 5 ml, pipet tetes, penangas air, labu Erlenmeyer, pipet Pasteur, corong Buchner, dan timbangan. Bahannya sendiri yaitu ada asam salisilat di sini yang digunakan, etanol 95%, etil asetat, aseton, N-heksana, toluen, aquades, norit, dan kapas. Jadi di sini banyak pelarutnya ya, karena ini akan di salah satu prosedur adalah pemilihan pelarut. Oke. Jadi ini untuk alat dan bahan, kita langsung masuk saja ke bagian prosedur kerja. Karena cukup panjang, saya bagi menjadi 3 slide kalau salah. Yang pertama itu adalah pemilihan pelarutnya dulu. Jadi yang pertama dilakukan adalah sampel yang udah dihaluskan ya, itu dimasukkan ke 6 tabung reaksi masing-masing sebanyak 0,05 gram. Sampelnya adalah asam asalisilat ya. Lalu tabung yang isinya sampel itu kemudian ditambahkan dengan pelarut yang berbeda-beda, yaitu aquades, etanol 95%, etil asetat, aseton, toluen, dan N-heksan masing-masing sebanyak 2 ml. Dan secara berurutan dikasih label 1 sampai 6. Berikutnya, tabung-tabung tersebut digoyang dan diamati larut atau tidak gitu sampel tersebut pada suhu kamar. Yang sampelnya tidak dipanaskan lalu digoyang, lalu dicatat jika sampai larut dalam pelarut panas gitu. Kemudian masing-masing pelarut dicatat dan ditentukan di antara ke-6 pelarut tersebut itu mana sih yang terbaik dan sesuai untuk proses rekristalisasi ini. Prosedur yang di sini lalu diulang kembali sampai untuk sampel unknown. Jadi kita tujuannya adalah untuk sampel unknown ini dicoba dicari apa sih sampel unknown ini. Dari situ ditentukan pelarut yang sesuainya itu apa untuk rekristalisasi sampel unknown tersebut. Oke, dari situ pertama kita pilih dulu pelarutnya dari reaksi setelah digoyang-goyang dan dipanaskan ini. Nah, setelah itu barulah kita rekristalisasi sampel yang unknown atau belum diketahui isinya itu apa. Jadi prosedurnya, sampel yang masih unknown itu sebanyak 0,05 gram dimasukkan ke dalam Erlenmeyer lalu dilarutkan dalam 2 ml pelarut yang sudah ditentukan dari percobaan sebelumnya di pemilihan pelarut tadi. Campurannya lalu kemudian dipanaskan sambil digoyang hingga padatan-padatannya itu larut. Lalu tambahkan lagi sedikit pelarut sampai kira-kira 0,5 ml saja jika padatannya itu belum larut secara sempurna. Lalu panaskan lagi. Setelah itu, diamati. Setiap penambahan pelarut itu menyebabkan padatannya lebih banyak larut atau tidak, karena jika kurang larut bisa jadi disebabkan karena adanya zat pengotor. Lalu larutan tersebut yang sudah dipanaskan disaring dengan penyaring pipet Pasteur untuk menghilangkan pengotor tersebut yang tidak larut. Oke. Dari situ barulah kita masuk ke ini. Rekristalisasi dari wadah penampung dan Erlenmeyer itu ditutup dan dibiarkan hingga filtrat atau larutan itu menjadi dingin hingga sekitar suhu ruangan. Lalu tambahkan ice bath di bawahnya sama seperti video tadi untuk menyempurnakan proses rekristalisasinya sehingga sampai terbentuk kristal gitu. Lalu kristal yang terbentuk disaring dan dicuci dengan sejumlah pelarut dingin menggunakan penyaring Buchner dan dilanjutkan penyaringannya hingga kering. Dari situlah kristal-kristal itu kita timbang dan hitung persen recovery-nya. Dari situ juga ditentukan titik leleh kristalnya untuk menentukan sampel X itu apa sih? Itu kira-kira prosedur kerja untuk praktikum rekristalisasi ini. Baik, lanjut. Hasil praktikumnya sendiri seperti ini. Jadi untuk pemilihan pelarut untuk sampel asam salisilat 0,05 gram ini dibuat tabelnya jadi ada 6 seperti ini ya. Mulai dari aquades,
etanol 95%, etil asetat, aseton, toluen, dan N-heksan. Dicek sebelum pemanasan itu bagaimana apabila ditambahkan ke 6 pelarut ini terhadap sampel asam salisilat. Ternyata setelah ditambahkan Aquades tidak larut. Ditambahkan etanol 95% tidak larut. Tambahkan etil asetat larut, aseton larut, toluen larut, dan N-heksan tidak larut. Ketika dipanaskan, ditambahkan Aquades itu larut. Ditambahkan etanol 95% tidak larut. Setelah dipanaskan, ya ini udah larut dari awal, jadi nggak ada efek ya untuk etil asetat, aseton, dan toluen. Dan untuk N-heksan, setelah dipanaskan pun tetap tidak larut. Nah, setelah didinginkan, ternyata yang menggunakan Aquades pelarutnya itu, dia akan mengkristal. Sedangkan yang lainnya tidak mengkristal. Dari situ kita bisa pilih ya untuk pemilihan pelarut ini, yaitu prinsipnya itu dari larutan yang tidak dapat melarutkan sampel pada suhu ruang dan dapat melarutkan sampel dalam bentuk pemanasan. Dan terakhir, tentunya setelah didinginkan kembali dapat membentuk kristal. Sehingga yang sesuai untuk jadi pelarut untuk sampel asam salisilat adalah Aquades. Karena hanya dapat melarutkan pada saat dipanaskan dan dapat membentuk kristal setelah didinginkan. Oke. Dari situ, berikutnya adalah kita ini lakukan rekristalisasi untuk sampel unknown-nya ini. Jadi, kita tujuannya adalah mencari persen recovery-nya, di mana persen recovery itu diperoleh dengan membandingkan massa sampel akhir, yaitu adalah massa sampel pada kertas saring di akhir dikurangi massa kertas saringnya itu sendiri, sehingga dapatkan massa ya sampelnya secara murni, yaitu sebesar 0,0198 gram dibagi dengan massa sampel sebelum rekristalisasi, yaitu massa sampel sebelum dilakukan rekristalisasi yaitu 0,152 dikalikan 100%. Hasilnya adalah untuk persen recovery-nya adalah sebesar 13,03% ini. Dengan kata lain, kandungan zat murninya dalam sampel adalah 13,03% dan sisanya sekitar 86,97% adalah zat pengotornya. Dari situ berikutnya kita tentukan titik lelehnya. Jadi dari sampel ini ternyata kita cek dengan alat penentu titik leleh, hasilnya adalah 158 derajat Celcius. Berdasarkan data itu dari MSDS-nya, titik leleh sampel unknown ini mendekati titik leleh asam salisilat, sehingga dapat diperkirakan atau dipastikan bahwa sampel unknown ini adalah asam salisilat dari titik leleh yang kita dapatkan ini. Itu kira-kira. Jadi kita masuk ke kesimpulan, berdasarkan praktikum ini atau hasil percobaan ini dapat disimpulkan bahwa proses rekristalisasi itu menggunakan prinsip kelarutan senyawa pada suatu larutan dan perbedaan daya larut senyawa dan juga pengotornya. Jadi mesti diperhatikan benar-benar pelarutnya itu dipilih sesuai dengan yang kondisi rekristalisasinya. Lalu kandungan senyawa murni dari sampel unknown dalam sampelnya itu adalah 13,03% dari 0,152 gram sampelnya. Dan dari uji titik leleh, ternyata sampel unknown itu merupakan asam salisilat berdasarkan titik lelehnya yang mendekati titik leleh asam salisilat, yaitu 158 derajat Celcius. Oke, itu kira-kira yang bisa diambil kesimpulannya dari praktikum rekristalisasi ini. Oke, terima kasih banyak sudah menonton sampai sini. Jangan lupa klik like, komen, dan juga subscribe channel saya ini ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.